Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta Konferensi Nasional Asosiasi Pendidikan Battle. Kita berjumpa kembali di sesi kita pagi hari ini, dan agenda kita pagi hari ini adalah talk show yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Seto Mulyadi MPSI, atau yang lebih kita kenal dengan nama Kak Seto. Nah, acara akan kita mulai pukul 9.00. Namun sebelum acara kita mulai, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu, selama talk show kami harapkan supaya seluruh mikrofon Bapak Ibu selalu dalam posisi mute, kecuali ketika nanti diberikan kesempatan oleh moderator talk show untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Bapak Ibu juga diharapkan bisa menggunakan background yang sudah disediakan di link yang tertera di layar maupun yang dibagikan di chat room. Kemudian Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat juga bisa mendaftar di link yang sudah ditampilkan, juga sudah dibagikan di chat room. Mohon perhatikan untuk mentransfer sesuai jumlah yang dicantumkan di dalam sheet pemesanan. Jangan mentransfer nilai bulat Bapak Ibu 25.000, 25.000, melainkan menggunakan angka yang tertera di sheet pemesanan Bapak Ibu. Dengan demikian maka kami akan lebih mudah melakukan pengecekan verifikasi pembayaran Bapak Ibu. Sertifikat akan kami kirimkan hari ini setelah acara selesai. Kami mohon supaya Bapak Ibu tidak lupa mencantumkan kontak, yaitu email dan WA di dalam form pemesanan tersebut. Jadi mohon informasinya lengkap Bapak Ibu supaya kami dapat menghubungi dan mengirimkan sertifikat tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendaftar menjadi anggota Asosiasi Pendidikan Battle melalui link yang ditampilkan di layar. Kami juga bagikan linknya di chat room. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload seluruh materi yang sudah diberikan selama konferensi 3 hari ini di website APB, www.app.org.id/konferensi2021. Nah, kemudian yang terakhir, nanti setelah selesai acara hari ini Bapak Ibu, kami akan mengadakan ITHB Info Session dan informasi untuk program Fun Coding for Kids. Acara ini akan kami mulai jam 11.30 di ID meeting 84720095447. Linknya juga kami bagikan di chat room, Bapak Ibu tinggal copy link tersebut dari chat room dan bisa langsung join ke Zoom yang sudah ditentukan. Bapak Ibu kami akan buka Zoom pukul 11.15. Jadi Bapak Ibu bisa siap-siap untuk mengikuti segera setelah acara konferensi APB kita selesai. Di acara ini Bapak Ibu nanti akan dijelaskan bagaimana ITHB menjawab tantangan-tantangan progresif yang kita saksikan hari ini. Bagaimana industri 4.0 mengubah landscape pendidikan kita, mengubah karir, mengubah pekerjaan-pekerjaan yang relevan hari ini. Bapak Ibu akan mendengarkan semua informasi menarik di sana. Demikian juga dengan program Fun Coding for Kids, di mana putra-putri Bapak Ibu bisa memulai untuk terjun ke dunia yang interesting tersebut, ya, sejak dini dengan program Fun Coding for Kids. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu nanti di sesi ITHB Info Session dan Fun Coding for Kids jam 11.30. Terima kasih. Tanpa panjang lebar lagi, kami akan segera memulai acara. Namun, sebelum acara kami mulai, saya undang tim multimedia untuk bisa memainkan beberapa video. Kami persilahkan tim multimedia. Institut Teknologi Harapan Bangsa mengucapkan selamat mengikuti konferensi. Dengan ribuan alumni yang berkarir global, ITHB menyelenggarakan pendidikan progresif dan holistik. Program studinya sesuai dengan kebutuhan masa depan, demikian juga dengan kurikulumnya, serta dosen-dosen berpengalaman internasional. Pendidikan di ITHB bersifat holistik dengan memperhatikan aspek kompetensi, karakter, dan calling. ITHB 20 years and shining brighter.
TK Harapan Negeri di seluruh Indonesia, Sumatera Utara, Padang, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat mengikuti konferensi Asosiasi Pendidikan Battle Indonesia yang ketiga. Ayo segera gabung, generasi canggih untuk masa depan. Kalau Bro dan Sis punya anak usia SD sampai SMP, jangan sampai lewatin kesempatan ini. Yuk daftarkan mereka ke program pelatihan Fun Coding for Kids. Baik, terima kasih. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan segera memulai acara. Saya akan mengundang Ibu Anastasia Rima, atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Kak Lovely, untuk membuka acara kita di dalam doa pembukaan, sekaligus memimpin jalannya talk show. Silakan Kak Lovely. Terima kasih Kak Anggoro, ya, karena sudah masuk ke Asabena namanya Kak Anggoro ya. Kita akan mulai sesi pagi ini dengan doa. Saya mohon izin dari Kak Seto. Saya akan memimpin dalam Kristen ya, karena hanya Kak Seto satu-satunya, jadi harus kita hormati. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pagi yang luar biasa ini. Bapa, meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi lewat keajaiban-Mu, lewat mujizat-Mu, kami tetap bisa bersama, bersatu hati di pagi yang luar biasa itu. Ini. Untuk itu Bapa, tiada henti-hentinya kami mengucapkan syukur, tiada henti-hentinya kami berterima kasih atas karunia-Mu yang luar biasa. Meski di tengah pandemi, Engkau tetap membuat kami mampu dan dapat berkumpul, dapat terus mengembangkan diri, dapat terus belajar, dan dapat terus menjadi wakil-wakil-Mu di dunia ini. Bapak yang baik, pagi ini kami akan berbicara tentang satu hal yang baru, satu hal yang belum kami kenal, kiranya Engkau berikan kami keterbukaan hati, keterbukaan pikiran, dan kemauan untuk belajar, kemauan untuk melihat dengan cara pandang yang baru, kemauan untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda, agar kami dapat benar-benar menangkap esensi dari pembicaraan pagi ini. Bapak, kami menyerahkan acara kami pagi ini, sampai akhir acara ini hanya di dalam nama-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Sebelum saya mengundang orang yang sangat saya hormati dan sangat saya kasihi, ada baiknya, sudah muncul. Ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya lengkapnya Anastasia Rima Hendrarini, tapi saya lebih dikenal dengan nama Kak Lovely. Lovely ini memang panggilan dari yang diberikan oleh orang tua saya, jadi bukan bikin-bikinan ya. Jadi ayah saya pintar sekali, dia menyebut saya dengan nama Lovely, sehingga nanti mungkin dia sudah membaca Lovely ini bakal jadi advokat kebijakan. Jadi nanti kalau kesel gitu ya Kak Seto ya, tetap manggilnya Kak Lovely gitu kan. Jadi tetap cinta dia ya. Ya. Dan pagi ini saya bangga sekali, jarang-jarang loh saya diminta memoderatori ketua umum saya sendiri. Ya, saya kebetulan sampai hari ini menjabat sebagai sekretaris jenderal dari Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, atau lebih dikenal dengan homeschooling, dan juga ada di Lembaga Perlindungan Anak Bekasi. Ya, dan pagi ini saya menemani, saya menemani sahabat saya, boleh Kak Seto ya nyebut sahabat. Ayah saya, nggak mungkin lah ayah ya, sahabat saya, panutan saya, ya sampai hari ini saya masih terus belajar bagaimana beliau ini sangat konsisten. Saya mau bacakan dulu resume beliau ya, bagi yang belum kenal. Cuman kalau belum kenal tuh mestinya aduh gimana gitu ya, masa nggak kenal Kak Seto ya Kak Seto ya. Beliau, nama lengkap beliau adalah Dr. Seto Mulyadi, MSI Psikolog. Dan beliau lahir di Klaten tanggal 28 Agustus tahun 1951, yang kemarin dirayakan pakai apa tuh lompat-lompat ya Kak Seta ya, dari atap. Meskipun usianya sudah 70 tahun, tapi beliau lebih fit dari saya.
agama beliau Islam, nama istrinya Ibu Hajah Deviana dengan 4 putra dan putri, ada Kak Eka, Kak Bimo, Kak Shelomita, Kak Nindya, dan juga 3 cucu yang saya sudah ketemu, Kak Kitama, dan Kak Kitama ini luar biasa ya, sepertinya itu pengganti Kak Seto, akhirnya ada nanti ya, pengganti Kak Seto adalah Kak Kitama nanti. Dan Kak Seto sampai hari ini menjabat sebagai Ketua Umum Asahpena atau Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Beliau juga membangun dan masih menjadi Ketua Umum dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ya, di mana saya ikut di dalamnya. Pokoknya Kak Seto di mana saya ikut aja gitu ya. Dan sampai sekarang beliau juga masih menjadi dosen Fakultas Psikologi di Universitas Gunadarma, program S1, S2, dan S3. Berbagai penghargaan sudah beliau dapatkan, mulai dari Pak Presiden Soeharto, dari Outstanding Young Person of the World Amsterdam, Junior Chamber International, Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar, dan dari World Children's Day Foundation dan UNICEF. Dan without further ado gitu ya, tanpa banyak bicara, saya akan menyapa kakak saya, kakak semua orang, sekarang mulai jadi kakek juga, kakek semua anak Indonesia. Silakan Kak Seto, boleh dibuka mic-nya. Iya, terima kasih Kak Lovely. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan Kak Lovely adalah guru saya, jadi sebetulnya saya ini berdialog dengan guru saya, khususnya yang menguasai masalah sekolah rumah atau homeschooling ini. Kebalik. Selalu begitu. Itu yang selalu saya pelajari dari Kak Seto ya. Kerendahan hati beliau ya. Saya kalau nemanin beliau, kalau kita mau meeting di Dikbud ya, nongkrongnya di FX, itu Kak Seto sedang apapun, kalau ada yang, hai Kak Seto mau foto dong, kakak pasti akan berhenti dan oke, kita foto gitu. Dan satu lagi selalu ingat nama orang, kalau saya susah ya, tapi Kak Seto, oh iya Anda ketemu saya di sini, wah itu yang luar biasa ya. Dan konsistensinya bicara tentang anak. Nah ini juga ya, sudah 50 tahun lebih ya Kak Seto ya, terus-menerus konsisten bicara tentang anak dan perlindungan anak, luar biasa. Kak Seto, pagi ini kita akan berdialog saja ya. Jadi teman-teman nanti kalau ingin bergabung dengan dialog kami, silahkan mengajukan pertanyaan lewat chat. Jadi tidak usah menunggu diskusi selesai. Atau nanti kalau raise hand, baru saya akan menanti setelah diskusi selesai dengan Kak Seto, Anda boleh bertanya langsung kepada beliau dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda khusus tentang sekolah rumah atau homeschooling. Jadi homeschooling itu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sekolah rumah ya. Kak Seto, jadi dari kemarin saya mengikuti perbincangan di konferensi ini Kak Seto ya. Yang sebetulnya awal dari sebelum kita bicara lebih lanjut tentang sesuatu, kita harus memahami dulu definisi dari apa yang sedang kita perbincangkan. Nah, Kak Seto, sekolah rumah itu menurut definisi Indonesianya, karena definisi sekolah rumah banyak ya, itu apa sih Kak Seto? Iya, baik. Saya mohon maaf tadi belum menyampaikan salam hormat. Pertama, yang kami hormati Bapak Dr. Samuel Tarigan, MBA, selaku Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Bethel. Kemudian juga Bapak Pendeta Unifrius Gultom, MC, PhD, selaku Ketua Asosiasi Pendidikan Bethel bidang teologi. Kemudian Ibu Justina Ani Sastradinata, SHMPD, Ketua Asosiasi Pendidikan Bethel bidang pendidikan dasar dan juga homeschooling atau sekolah rumah. Kemudian Ibu Foni Susanta MPDK, Ketua Asosiasi Pendidikan Bethel bidang pendidikan anak usia dini. Kemudian juga Kak Lovely dan tadi Bapak Anggoro Utomo yang kami hormati, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati semua. Mudah-mudahan dalam dialog kita sama-sama belajar, sama-sama berdialog bagaimana demi kepentingan terbaik bagi putra-putri kita semua, anak-anak Indonesia, bahwa belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Bukan belajar dalam keadaan stres, penuh tekanan, dan semua anak pada dasarnya cerdas. Maka sebetulnya konsep homeschooling sudah lama muncul dan sudah dipelopori juga oleh berbagai tokoh-tokoh dari tanah air sendiri. Dan kemudian definisinya kalau di Indonesia ini mungkin
supaya jelas, saya pampangkan saja di layar ini saja supaya kita bisa sama-sama, yaitu agak besar sedikit. Ya, mengacu pada Permendikbud nomor 129 tahun 2014, di sini tertulis yaitu sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana dan dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain, baik dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas, di mana proses pembelajaran dapat berlangsung tetap dalam suasana yang kondusif, dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Jadi ini intinya, jadi bisa tunggal kalau orang tua sendiri mendidik putra-putrinya di rumah sendiri dan di berbagai tempat. Tapi bisa majemuk, itu kerjasama beberapa keluarga. Kadang-kadang pindah, misalnya saya kerjasama dengan Kak Lovely, dengan Ibu Ani, pindah-pindah tempat-tempat, begitu, saling bergantian sehingga anak tetap senang, atau mungkin dalam bentuk komunitas, lalu dalam sebuah lembaga, yaitu lembaga non-formal, yang juga sudah mulai muncul. Jadi ini gambaran secara kasarnya mengenai sekolah rumah atau homeschooling yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, ya, masih bertumpu atau berpegang pada tahun 2014. Syukur ada perkembangan-perkembangan lainnya, tapi semua adalah tetap demi terciptanya anak-anak merdeka belajar. Yes. Seperti putra-putrinya Kak Lovely yang selalu merdeka belajar dan berkembang dengan sangat baik, ya. Ya, Begitu, Kak Lovely. jadi menarik ini Kak Seto. Jadi keunikan dari sekolah rumah itu tadi disebutkan pelakunya adalah keluarga ya Kak Seto ya? Ya, inti utamanya adalah justru keluarga. Ya, jadi menerapkan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama bagi. Iya, betul. Wow, betul. luar biasa ya. Jadi ini meskipun di komunitas Kak Seto, karena kan ada tuh komunitas sekolah rumah, komunitas homeschooling itu tetap pelaku utamanya keluarga, begitu Kak Seto? Iya. Jadi jangan wah ini sudah komunitas silahkan pergi ke sekolah begitu ya, walaupun itu dalam bentuk non formal, tapi kemudian orang tua lepas tangan juga tidak bisa dibenarkan. Jadi tetap, dan makna pendidikan itu kan bukan sekedar pengajaran kan. Makna pendidikan itu memunculkan sesuatu dari dalam, memunculkan potensi anak-anak. Apakah nanti menjadi Rudi Habibie atau Rudi Salam, Rudi Hartono, Rudi Khairuddin atau Rudi Hadiswarno. Semuanya hebat, semua pada bidangnya masing-masing, begitu. Wow, ya. Lalu siapa sih Kak Seto yang boleh melakukan homeschooling? Ya, semua warga negara Indonesia berhak untuk melaksanakan homeschooling ini, manakala itu adalah justru demi kepentingan terbaik bagi anak. Ya. Jadi nggak bisa dipaksa, ayo sekarang kamu homeschooling saja, itu lebih bagus. Tidak bisa begitu saja dibanding-bandingkan karena masing-masing mempunyai kelebihannya, dan juga kalau kemudian suruh homeschooling tapi orang tua sibuk, kemudian juga tidak bisa mendidik dengan penuh kasih sayang, dengan kekuatan cinta, hanya terus membentak-bentak, marah-marah, ya akhirnya anak-anak fight atau flight gitu. Akhirnya berani melawan atau menentang atau malah kabur. Nah, ini yang tentu tidak for the best interest of the child, tidak demi kepentingan terbaik bagi putra-putri kita semua. Begitu. Sudah ada dua yang Kak Seto terus sebutkan berulang-ulang ya. Satu adalah peran keluarga sebagai pemeran utama dalam pendidikan anak-anaknya. Yang kedua, ini yang paling penting kalau menurut saya, kepentingan terbaik anak. Jadi bukan kepentingan terbaik orang tuanya ya Kak Seto ya. Bukan bicara tentang wah keren ya kalau wih bisa homeschooling gitu ya, karena pijakannya adalah kepentingan terbaik anak. Manakala anak membutuhkan layanan sekolah rumah gitu ya Kak Seto ya, maka sekolah rumah itu diselenggarakan. Wow. Ya. Lalu bedanya tadi antara tunggal, Kak Seto tadi menyebutkan ada tunggal, majemuk, komunitas, itu apa sih Kak? Ya, itu tadi kalau tunggal itu mungkin saya berikan paparannya supaya lebih sesuai juga dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ya. Jadi homeschooling tunggal atau sekolah rumah tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak bergabung dengan keluarga yang lain,
yang menerapkan homeschooling tunggal atau sekolah rumah tunggal tadi. Jadi betul-betul sendiri. Nah, kalau kemudian untuk majemuk, mungkin paparan di sini, pendidikan berbasis lingkungan diselenggarakan oleh orang tua dari 2 atau lebih keluarga dengan melakukan 1 atau lebih kegiatan pembelajaran bersama, dan kegiatan belajar ini tetap dilaksanakan oleh keluarga. Jadi betul-betul tadi pindah-pindah keluarga di sini, satunya di Bintaro, mungkin sekali-kali ini ada keluarga lain agak jauh sedikit, mungkin di Kebayoran atau mungkin di Priok dan sebagainya, atau mungkin di wilayah satu kompleks perumahan itu juga bisa. Artinya semua tetap dilaksanakan tetap dengan suasana gembira dan suasana semua orang tua mungkin dalam joknya mohon mengambil gelar S3 sangat sabar sekali atau S5 sangat sabar sekali, selalu senyum seperti Kak Lovely. Gitu. Kebalik seperti Kak Suasana Seto. senyum yang sejuk, anak-anak gembira belajarnya, begitu. Wow, S5 sangat sabar sekali, selalu senyum. Ya. S3 aja susah Kak Seto, sangat sabar sekali. Ya, lalu yang komunitas ini baru saya majemuk nih Kak Seto. Iya, komunitas ini biasanya ada lembaga yang memang sudah dapat izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya. Nah, ini menyelenggarakan pendidikan non formal. Nah, ini bisa juga misalnya bimbel, dalam bentuk bimbel bisa juga, atau betul-betul yang memang homeschooling, tapi homeschooling komunitas. Dan ini beberapa ya, sudah ada misalnya ada Primagama dan sebagainya begitu. Nah, mereka datang ke sekolah tapi tidak tiap hari. Mungkin hanya 2 kali atau paling misalnya 3 kali per hari pun hanya 2 atau 3 jam. Jadi selebihnya ya bahwa prinsip belajar itu yang penting menyenangkan, bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, begitu. Ini nggak lagi iklan kan Kak Seto? Ya, seperti iklan minuman. Seperti iklan minuman. Iya, saya mengundang teman-teman untuk bergabung karena kita betulnya talk show ya. Jadi silakan bergabung untuk mengajukan pertanyaan. Saya tahu dari kemarin pasti sudah punya burning question gitu ya tentang apa itu homeschooling, apa itu sekolah rumah, sama aja ya. Silakan mengajukan pertanyaan via chat. Nanti teman-teman panitia akan membantu saya mengumpulkan pertanyaan Anda dan bisa saya ajukan langsung. Dan nanti diajukan ke Kak Seto. Saya kumpulkan dulu ya pertanyaannya ya. Sudah ada 1 yang masuk. Lalu Kak Seto, kenapa sih orang tua itu kemudian memilih atau memutuskan menyelenggarakan sekolah rumah? Iya, artinya ini memang sudah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 waktu itu, bahwa jalur pendidikan di Indonesia itu bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal. Dan itu bisa saling menggantikan atau melengkapi, begitu. Jadi ibaratnya tadi belajar itu harus dibuat lebih mudah. Ini penting juga untuk anak-anak yang mungkin tidak terbiasa belajarnya rame-rame, mungkin lebih mandiri. Mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain. Kita lihat misalnya beberapa atlet ya, olahragawan. Kadang-kadang harus bertanding. Wah, misalnya kemarin sudah ikut Olimpiade, tapi kemudian ikut PON dan sebagainya misalnya. Nah, kadang-kadang kan meninggalkan sekolah kan. Tapi kalau dia sekolah formal itu kan ada aturannya. Sekian kali, sekian hari bolos atau apapun juga tidak ada alasan, ya sudah. Berarti mungkin dinyatakan tidak naik kelas, drop out dan sebagainya. Jadi pembelajaran ini kan padahal anak senang belajar, tapi kadang-kadang juga dengan dipadukan dengan ada kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, mungkin ada festival paduan suara, harus berkeliling ke beberapa negara. Nah, anak-anak yang demikian bisa tetap terpenuhi hak pendidikannya dengan cara melakukan homeschooling tadi. Jadi dengan demikian berarti pemenuhan hak anak bisa lebih optimal. Beberapa artis misalnya, artis yang mungkin syuting kadang sampai tengah malam, wah kalau pagi-pagi harus sekolah ngantuk, akhirnya malah di sekolah tidur malah gitu. Tapi dengan sistem homeschooling mungkin belajarnya tuh mau pagi bisa, mau sore, mau siang, mau malam dan sebagainya. Yang penting suasana belajarnya kondusif dan ramah anak begitu.
Wah, ternyata begitu saya persilakan ngechat, Kak Seto langsung brut, banyak pertanyaannya. Iya, iya. Ya, pertanyaan berikutnya Kak Seto, tunggu ya. Ini nanti bisa menjawab nanti. Iya. Payung hukumnya Kak Seto. Kalau saya melakukan homeschooling, saya ini legal atau illegal sih Kak Seto? Iya, Terutama saya kira anak-anak saya. tetap legal ya. Payung hukumnya tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi payung hukumnya adalah itu, dan semua tentu terdaftar di Dinas Pendidikan setempat. Apakah itu tunggal atau itu komunitas. Nah, komunitas berarti melalui lembaganya tadi. Jadi berarti juga ada evaluasinya. Ya, artinya evaluasi itu kalau kita lihat pada isi pendidikan misalnya. Isi pendidikan itu ada 5. Pertama adalah etika, kedua adalah estetika, kemudian ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, keempat adalah nasionalisme, dan kelima adalah kesehatan atau olahraga. Nah, para peserta homeschooling itu tetap mengacu pada isi pendidikan 5 tadi. Juga diajarkan mengenai etika, norma-norma agama, norma moral, dan sebagainya. Kemudian kedua, estetika juga sesuatu yang keindahan. Misalnya di rumah ya merapikan rumahnya, menata lebih bersih, kemudian mungkin kreativitas dengan berbagai masalah seni, apakah menari, menggambar, menyanyi, main musik, dan sebagainya. Lalu ipteknya melalui tadi pembelajaran dengan sumber-sumber yang sesuai dengan standarnya. Nah, standarnya itu kan ada 8 standar kan. Standar pertama standar isi, kedua standar kompetensi lulusan. Artinya kompetensi ya kalau misalnya pada kelas 3 SMP anak sudah harus mengenal dalil Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu berarti para homeschooler juga tetap bisa mengetahui itu. Apakah dilatih oleh orang tuanya, sumber belajar juga ada di mana-mana, bisa juga melalui bimbel, dan seterusnya. Kemudian ketiga, standar yang dipenuhi adalah standar isi, standar kompetensi lulusan, dan ketiga adalah standar evaluasi. Jadi itu juga berarti dia juga harus mengikuti evaluasi atau ini. Kalau mungkin 8 standar ini bisa saya tampilkan di sini. Nah, ini kan ada standar isi, standar kompetensi lulusan, oke. Tapi standar pendidik dan tenaga kependidikan itu nggak usah. Karena pendidiknya mungkin bisa orang tuanya sendiri, mau S1, S2, S3, S4, S5, dan sebagainya, itu oke saja. Standar proses. Nah, prosesnya kalau di sekolah formal kan harus sekian jam, dan mau 1 jam, mau 2 jam, mau 10 jam, sejauh anak itu senang dan efektif itu bisa. Standar sarana dan prasarana. Nah, kalau sekolah formal kan gedungnya harus begini, tempat duduknya harus begini, isinya berapa murid per siswa, per ruangan. Tapi kalau ini ya sarananya mau belajar di dapur, mau di pasar, mau di tengah sawah, dimanapun juga bisa. Pembiayaan juga mungkin murah meriah karena dilakukan sendiri dengan kreatif. Kemudian pengelolaan juga semua bebas. Nah, tapi standar penilaian pendidikan itu sama. Jadi berarti makanya kalau beberapa lulusan homeschooling kan tetap diterima mau di Fakultas Kedokteran UI, FKUGM, USU, UNHAS, dan sebagainya bisa saja. Atau ITB, IPB, atau ya sekolah perguruan tinggi yang lain. Mungkin beberapa contoh misalnya saya pampangkan ya tercatat. Nah, ini ada Deakin University, Monash University, bahkan ada yang diterima di Harvard. Artinya di luar negeri pun menerima. Hanya mohon, saya kira satu-satunya yang belum menerima homeschooling adalah di Jerman. Jadi Jerman itu ada standarnya harus formal. Tapi kalau di Amerika, di Kanada, Australia, dimanapun juga pada dasarnya bisa. Dan Indonesia juga bisa. Beberapa baik itu negeri maupun swasta. Jadi itu saya kira yang bisa disampaikan Kak Lovely. Ya, saya berusaha mengklasifikasi pertanyaan supaya hanya satu kali tanya menjawab beberapa pertanyaan gitu. Nah, Kak Seto, ini sebetulnya saya tidak boleh mengucapkan ini ya, tapi sebetulnya ini adalah miskonsepsi umum tentang sekolah rumah ya. Selalu yang dipertanyakan sejak kita bicara homeschooling kalau saya baru tahun 2007 ya.
jadi baru seumur Asapena ya, kalau Kak Seto mau udah lebih lama lagi ya. Yang dipertanyakan selalu satu, bagaimana dengan sosialisasi? Apakah sosialisasi anak ini menjadi satu kelemahan sekolah rumah, ataukah justru menjadi kekuatan sekolah rumah? Dan apa yang dilakukan orang tua utamanya terkait masalah sosialisasi ini? Iya, beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika itu bahkan disimpulkan para homeschooler itu kemampuan perkembangan psikososialnya justru luar biasa sekali. Jadi saya berikan gambaran saja ini anak saya misalnya, atau mungkin ada seorang anak begitu saja. Dia misalnya sekolah formal di SD. Itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya sudah, temannya itu. Kadang-kadang sekolah formal ada yang dari pagi sampai menjelang sore begitu. Belum ada les in les itu. Jadi temannya ya 30 teman itu saja berarti. Ya, jadi terbatas pada teman sekolah saja karena kadang-kadang tidak ada waktu untuk memperluas pergaulan karena terbatasnya ketatnya proses pembelajaran, waktu yang harus diikuti. Tapi para homeschooler ini pembelajaran itu memang hanya pada di rumah tadi melalui komunikasi dengan ayah ibu atau beberapa sumber lain begitu. Tetapi dia kan juga bisa mengembangkan tadi ada sanggar menggambar, ada sanggar musik, sanggar paduan suara dan sebagainya. Mungkin ikut futsal dan kemudian berkeliling ke berbagai tempat dengan mudahnya, dengan leluasanya. Sehingga ada seorang anak kelas 6 SD yang mengikuti kegiatan homeschooling ini, wah aku punya teman di Amerika, di Australia ada, tapi bahkan di Afrika ada, pada waktu ada festival internasional, pada waktu ada lomba sepatu roda, dia atlet sepatu roda. Ada juga berbagai kegiatan yang lain yang kemudian memungkinkan dia dengan leluasa bisa ke berbagai tempat sehingga temannya jauh lebih luas begitu dengan berbagai tingkatan juga. Sehingga beberapa misalnya mengatakan ya pembelajaran hidup ini bisa diperoleh lebih cepat dan lebih optimal pada pelaku homeschooler ini. Bukan berarti ini harus menegasikan sekolah formal, tidak. Yes. Sekolah formal ada beberapa kelebihan lain begitu. Jadi intinya memang tidak bisa begitu saja dibanding-bandingkan. Betul. Karena tadi undang-undang SISDN tadi mengatakan bahwa ini bisa saling menggantikan atau melengkapi. Menggantikan kalau anak dia sekarang pada saat pandemi misalnya tidak bisa ke sekolah formal kan. Dampaknya kan semacam homeschooling juga begitu. Artinya pembelajaran melalui media daring misalnya. Atau anak sakit dirawat sampai berapa bulan misalnya ya bisa sementara pindah ke jalur homeschooling ini. Atau tadi ada beberapa pegiat di lomba-lomba itu kalau di stasiun televisi kan ada lomba nyanyi yang dipusatkan di Jakarta selama sekian bulan. Ya. Nah akhirnya sementara itu menggantikan dengan cara sistem homeschooling, bekerja sama dengan beberapa homeschooling yang ada, ya udah dipandu sehingga tidak ketinggalan pelajaran. Sehingga intinya memang harus multi entry, multi exit. Beberapa kelebihan yang bisa kami tampilkan dari homeschooling ini, perhatian bisa lebih individual. Lalu anak lebih mandiri, lebih kreatif karena anak sudah disiapkan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan beragam dinamika. Nah, juga cocok untuk anak berkebutuhan khusus, ya, jauh dari pergaulan negatif. Nah, siap untuk kehidupan nyata dan kegiatan yang lebih dinamis dan juga lebih fleksibel. Demikian Kak Alfoli. Ya, pertanyaannya makin menarik sebenarnya Kak Seto ya, yang diajukan oleh teman-teman ini makin menarik. Jadi tadi disampaikan bahwa sosialisasi itu, jadi anak-anak homeschooling itu bukan anak-anak yang kalau bahasa Jawanya itu dikekep ya Kak Seto ya. Jadi, ya, betul. Jadi hanya diletakkan di rumah, terus tidak boleh ketemu siapapun, terus tidak demikian ya. Tetap namanya proses pendidikan tadi Kak Seto mengatakan. Dan waktu kita melakukan pendidikan, maka kita semua sebagai warga negara Indonesia itu terikat harus patuh dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Saya mau bacakan ya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu pasal 1-nya menyatakan, dan ini harus menjadi pegangan kita semua, kalau kita menyebut diri kita sebagai pendidik, maka menurut saya orang tua pun
terikat oleh pasal 1 ini yang dikatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalau membaca itu, kalaupun saya melakukan homeschooling, saya terikat oleh pasal 1 itu, maka saya wajib menghasilkan 6 tadi, potensi tadi. Berakhlak mulia, ya, mengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, spiritual keagamaan, serta keterampilan yang diperlukan. Nah, kalau 6 itu terjadi, maka sudah pasti sosialisasinya menjadi baik gitu ya, karena itulah tujuan pendidikannya. Kak Seto, ada pertanyaan lagi. Jadi kalau ikut ini menarik ya ditanya. Jadi homeschooling itu sama dengan les-lesan, Kak Seto? Apa? Homeschooling itu sama dengan les-lesan. Les. Ya, salah satu unsurnya tadi kan juga sumbernya bisa dari bimbingan belajar. Tapi artinya suasananya ini loh, suasananya kalau sekarang istilahnya merdeka belajar, sebetulnya dari dulu dengan adanya homeschooling itu udah merdeka belajar, bahwa belajar itu tidak dalam suasana tekanan. Semua dengan keleluasaan, kebebasan, dan gaya belajar masing-masing. Mungkin kayak gaya belajar kinestetik misalnya, mau belajarnya sambil lompat-lompat, sambil teriak ya, itu menyenangkan ya, itu nggak bisa di sekolah kan, harus duduk lama, manis terus, ada bergerak sedikit begini, diem, harus duduk manis, tangannya dilipat, kadang dari kecil begitu. Kamu belajarnya sambil nyanyi boleh, misalnya menghafal itu protozoa, porifera, coelentera, ambil nyanyi. Protozoa, hewan bersel satu. Aku ingat bersel satu. Porifera, hewan yang berpori. Coelenterata apa? Coelenterata, hewan yang berongga. Nah, cacing bahasa Latinnya apa tuh? Cacing itu ya vermes lah namanya. Dengan cara gembira, anak-anak akhirnya juga lebih mudah, lebih ingat, sehingga apapun juga ditanya, nggak usah tertulis, sudah luar kepala hafal semua. Karena dipadu dengan gaya belajar dan minat yang penuh dengan semangat dan keceriaan, begitu. Kayak saya nih, kalau kinestetik suruh diem ya ngantuk ya. Berarti kan saya bergerak terus walaupun kalau nggak tidur saya. Nah, Kak Seto, lalu kurikulum apa yang dipakai kalau kita melakukan homeschooling? Dan apakah ijazah, kita dapat ijazah nggak sih? Dan apakah ijazah itu bisa diterima kalau kita mau namanya lintas jalur ya? Tadi ada yang tanya, kalau mau balik lagi ke formal bisa nggak? Iya, memang itu kan ada apa ya, istilahnya evaluasi kan tadi kan. Satu pertama adalah standar isi dipenuhi, standar kompetensi lulusan dipenuhi, dan ketiga standar evaluasi. Nah, pemerintah sangat bijaksana menyediakan evaluasi ini juga waktu itu juga dengan ujian nasional. Cuma namanya ujian nasional pendidikan kesetaraan. Artinya disetarakan pendidikannya. Jadi tetap ada evaluasi, begitu lulus ujian nasional itu tetap dapat ijazahnya juga. Dan ini yang bisa dipakai untuk mendaftar di berbagai tempat. Memang berapa tahun yang lalu dulu pernah salah satu lembaga pendidikan yang cukup top di negeri ini menolak waktu itu. Wah, nggak bisa. Pendidikan tinggi atau dasar, Kak? Kenapa? Pendidikan tinggi. Nah, akhirnya saya menghadap ke beliau, ke rektornya, sambil membawa undang-undang tadi nomor 20 tahun 2003. Mohon izin Bapak, apakah Bapak sudah pernah membaca ini? Begitu beliau membaca, aduh saya malu deh. Mulai saat ini lembaga ini menerima homeschooling, dan sampai sekarang artinya cukup banyak juga yang diterima di sebuah pendidikan tinggi negeri ini. Jadi intinya memang semua sudah ditetapkan dan dilindungi oleh pemerintah melalui jalur undang-undang sistem pendidikan nasional tadi. Jadi bagi yang mungkin, artinya ini bukan pilihan orang tua ya, bagi pilihan anak. Ma, boleh nggak homeschooling? Nggak, tidak. Apa, nanti kurang gaul, nanti kamu malah malas-malesan dan sebagainya. Tapi beberapa justru bahkan tadi mungkin yang pendidikan tinggi silahkan. Ada yang begitu lulus, baru 1 tahun lulus sudah bisa buka kafe sendiri. Yang pada saat pandemi juga cukup sukses kafenya. Ada yang juara motocross internasional, juara golf internasional, kemudian ada artis-artis, pemain film, penyanyi dan sebagainya. Jadi
biarkanlah mereka menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing, begitu. Yes, tepat sekali Kak Seto. Saya mau lengkapi Kak Seto. Kita karena sekjen tugasnya undang-undang, kalau ketua kan tugasnya memberi perintah. Salah ya Kak Seto ya. Ya, Ketua tugasnya berguru kepada sekjen. Ya enggak, kita termasuk dalam pasal 26 kalau non formal, pasal 26 dan pasal 27 kalau informal. Pasal 26 ayat 6 kalau nggak salah menyatakan bahwa kelulusan pendidikan non formal bisa dianggap setara dengan pendidikan formal apabila mengikuti ujian nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya, yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu kalau di pasal 27 pasal 2 dikatakan bahwa pasal 27 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan informal dapat dianggap setara dengan pendidikan formal apabila mengikuti ujian kesetaraan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kabar indahnya Peraturan Menteri Permen nomor Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2020 itu menyebutkan, ini baru dan sangat mendobrak bagi kami ya, teman-teman yang melakukan pendidikan informal itu punya 3 peluang untuk menjadi empat peluang untuk kelulusan. Yang pertama, dia bisa setara dengan formal, jadi dia bisa ikut ujian di formal, boleh. Wah, luar biasa ya Kak Seto ya. Atau bisa di non formal, atau kemarin disebut Bu Ani PKBM ya, bisa gitu kan. Bisa juga yang ketiga pakai namanya kompetensi ya, ujian kompetensi. Jadi misalnya nih anaknya tidak membutuhkan ijazah SMP SMA. Saya ini kan pemain piano Mama. Ya, saya ini pianis. Buat apa saya punya ijazah SMA gitu ya? Maka dia membutuhkan pengakuan tentang kepandaiannya bermain piano. Maka dia boleh mengajukan namanya uji kompetensi. Uji kompetensi hanya boleh dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, tapi bisa juga. Nah, ini yang Asapena sedang perjuangkan. Anak-anak ini memang tidak benar-benar cuma mau lulus doang, enggak mau lulus, dia enggak butuh ijazah. Dalam kasus anak saya demikian ya, dia tidak membutuhkan ijazah. Enggak, saya enggak merasa perlu untuk diuji, enggak merasa perlu untuk diijazahkan. Tapi sebagai warga negara dia wajib diakui bahwa dia sudah melakukan pendidikan dasar. Karena wajib belajar itu wajib untuk semua warga negara, minimum 9 tahun. Maksimum 12 tahun ya. Maka nanti diperbolehkan mendapatkan sebuah surat yang menyatakan dia sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Ini jadi negara kita ini sudah sangat maju sebetulnya, ya, sudah sangat maju. Dan bagaimana dengan kelulusannya teman-teman apabila masih menemui universitas swasta maupun negeri yang menolak ijazah non formal? Ya, biasanya kan paket C ya yang ditolak, maka teman-teman boleh menghubungi kami nih di Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Tugas kami adalah berbicara kepada universitas tersebut, mungkin lupa baca PP 57, mungkin lupa baca Undang-Undang Sisdiknas seperti Kak Seto tadi ya. Jadi silakan, karena secara undang-undang kita ini dilindungi dan semuanya wajib menerima. Yang masih gagal kami yakinkan itu kepolisian ya Kak Seto ya. Ya, betul. Masih gagal ya. Saya kira kami juga masih terus ya, karena pada waktu itu kami sudah menghadap ke Mabes Polri, tapi dari Mabes Polri menyatakan ya memang peraturannya kami punya semacam hak otonomi begitu ya, tapi kami masih akan terus berbicara karena ya yang tertinggi adalah keputusan undang-undang ya Kak Lovely ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya, karena kalau Akpol bisa diterima ya. Akmil bisa diterima. Yang bisa terima, tapi yang Akpol sementara masih belum. Padahal para homeschoolers juga banyak yang ingin menjadi polisi ya. Iya. Dan itu kan hak ya Kak Seto ya. Secara undang-undang itu adalah hak. Mudah-mudahan ini tugas berat jenderalnya Asapena, yaitu Kak Lovely. Enggak, kalau ini harus presidennya. Dengan kekuatan love ya, kekuatan cinta. Iya. Kemudian jadi kalau kelulusan sudah terjawab ya teman-temannya, bahwa apabila masih menemui lembaga yang menolak ijazah paket C, jadi biasanya karena kita biasanya non formal ya, kalau teman-teman ujiannya ke formal biasanya tidak ada masalah lagi, tapi kalau ujiannya ikut paket C, nah beberapa masih
Alpa ya, masih mungkin kemarin lelah jadi lupa menuliskannya gitu Kak Seto ya. Tapi secara undang-undang kita dilindungi bahwa semua universitas, semua perguruan tinggi wajib menerima juga instansi. Jadi instansi-instansi yang menerima pegawai itu juga waktu itu ada edaran menteri ya Kak Seto ya. Sudah ada surat edaran menterinya yang menyatakan demikian. Kemudian Kak Seto, nah ini yang sering. BDR itu sama homeschooling sama nggak sih? Apa? BDR, belajar dari rumah. Oh, iya. Kalau apa ya, belajar dari rumah ini kan apa ya? Belajarnya tetap menatap ke sekolah kan, menatapnya melalui layar saja. Jadi kalau ini yang sering terjadi, apa ya? Seperti sekolah juga, kadang dari pagi sampai siang terus menatap sekolah begitu. Nah, ini yang kadang-kadang berbeda dengan homeschooling. Kalau homeschooling kan intinya prosesnya bebas gitu. Prosesnya mungkin sambil lompat-lompat, sambil mungkin belajarnya ada beberapa misalnya karena kurang jelas apa sinyalnya mendapat dia naik ke atas pohon sebentar, tapi sambil main-main di atas pohon tapi turun lagi, itu bisa saja begitu. Tapi kalau apa BDR apa dengan ketat semua harus duduk manis terus menatap layar atau gadget terus begitu. Nah, ini bedanya. Jadi suasana formalnya masih terasa. Kemudian kalau ketinggalan sedikit ya agak sulit untuk mengejar karena sumbernya memang hanya dari sekolah tadi. Tapi kalau apa sekolah rumah ya betul-betul di rumah. Jadi kadang tanya, kadang bebas dan motivasi belajarnya memang internal motivation. Jadi betul-betul dari dalam dan suasana tadi yang lebih fleksibel, lebih kreatif ya dengan berbagai cara, kemudian dipadukan juga dengan irama atau gaya belajarnya masing-masing begitu. Nuansa gembiranya tetap terasa, tapi beberapa misalnya dari hasil BDR ini ditemukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13% anak depresi. Bahkan beberapa ada yang dirawat di rumah sakit jiwa karena itu tadi, karena begitu kadang sinyal susah, kadang kuota habis, kadang satu laptop dipakai bergantian. Nah, kadang begitu hilang kesempatan, aduh tadi apa yang dijelaskan? Nah, susah lagi. Ya, komunikasi individual juga kurang. Nah, itu yang membedakan. Jadi jangan heran kalau kemarin pada waktu pemilihan tahun 2020 ada pemilihan putra pelajar Indonesia itu sampai siap-siap mau dikirim ke Amerika itu seorang peserta homeschooling yang di kota Trenggalek, jadi suatu kota kecil di Jawa Timur, mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan Jakarta, tapi suasananya tadi tidak kaku. Jadi berapa kadang ada saatnya sudah nanti lagi dihubungi lagi dan sebagainya, tapi justru terpilih sebagai putra remaja pelajar Indonesia yang kemudian siap akan dikirim ke Amerika. Jadi menunjukkan betapa tadi bahwa belajar itu yang penting merdeka belajar, kemudian suasananya ceria dan mengembangkan kreativitas anak, bukan sekedar robot lalu hanya menerima terus lalu menjawab sesuai dengan apa yang diberikan. Kadang-kadang nanti begitu terjun ke masyarakat kan kehidupan ini kan penuh dengan dinamika kan, tidak seperti ada yang teori. Mungkin waduh dulu saya menghafal sinus, kosinus, kotangan dan sebagainya, tapi kok sekarang saya nggak pakai, gimana ya mempraktekannya dan sebagainya. Jadi artinya semua disesuaikan juga dengan tadi irama kehidupan, irama gaya belajar, dan juga mau menjadi apa nantinya, sehingga apa yang perlu ditekankan itu yang lebih diutamakan begitu. Ya, ini pertanyaannya banyak banget tentang pertanyaan tidak lanjut. Saya melihat di sini banyak sekali teman-teman dari Asapena juga, ada Kak Susanti, ada Kak Sandi, ya, ada Bu Ani, ya. Saya rasa silakan menghubungi beliau-beliau. Saya ini kan pelayannya beliau-beliau ya. Jadi kalau nanti beliau-beliau kesulitan menjawab, nanti beliau pasti tahu bisa mengarahkan ke saya, gitu ya, Kak Sandi ya. Sekjen itu kan pelayan anggota ya, benar nggak Kak Seto? Jadi nanti silakan menghubungi teman-teman di PAB. APB, kok PAB sih? APB, Asosiasi Pendidikan Battle. Di dalamnya sudah ada homeschoolingnya ya, benar ya Kak Sandi ya?
ada homeschoolingnya. Nah, mungkin silakan menghubungi beliau-beliau. Nah, nanti kalau beliau-beliau membutuhkan saya, nah beliau-beliau punya akses khusus kepada saya, ya. Nanti jadi saya sih sebagai sekjen, saya mengundang semua orang bersatu karena perjuangan homeschooling ini masih panjang. Kami masih berjuang banyak hal. Salah satunya sampai hari ini homeschooling ini masih dikenali sebagai metode, ya, masih metode belajar, ya. Nah, kami sedang berusaha menyusun naskah akademik supaya homeschooling ini berubah menjadi satuan pendidikan, ya, satuan pendidikan. Sekarang kalau kemarin disampaikan satuan pendidikannya apa, Kak? PKBM gitu ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, ada yang kurang pas di dalam PKBM itu, yaitu pola pembelajarannya masih pola pembelajaran konvensional. Sementara homeschooling itu sangat menekankan pada keterlibatan aktif orang tua di dalam pendidikan anak-anaknya. Saya tidak bicara di dalam pengajaran, ya. Jadi bukan orang tua menjadi guru, tapi orang tua menjadi sejatinya orang tua yang melakukan pendidikan secara holistik, di mana orang tua nanti bisa bermitra, ya. Maka di situ ada Kak Sandi dengan lembaganya, ada Kak Ani, Bu Ani. Saya sampai sekarang masih belum nyaman memanggil Bu Ani dengan Kak Ani, Bu Ani dengan lembaganya gitu, ya. Ada homeschooling Kak Seto, ada HSPG, ada banyak, dan mereka adalah mitra-mitra yang membantu keluarga melakukan proses homeschoolingnya. Tapi ingat, pelaku utamanya adalah keluarga. Jadi tidak boleh sebuah lembaga itu kemudian mengambil alih kembali peran keluarga dengan mengambil anaknya berlama-lama di dalam lembaga itu. Tadi Kak Sato sudah menyatakan 2 jam, ya Kak, ya, 2-3 jam, 2-3 kali seminggu berkumpul di komunitas, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mungkin dilakukan oleh orang tua. Biasanya, ya, bocorannya akademik, ya, susah ngajar anak SMA, ya. Tapi yang lain-lainnya itu bisa kita lakukan. Kak Seto, ini ada lagi pertanyaannya. Tunggu dulu, Lovely baca lagi. Nah, ini nih saya paling suka. Kak, saya mau kakak menyanyi soalnya. Tipsnya nih buat orang tua, ya, yang sekarang tuh menemani BDR, Kak Seto. Saya memang kami berdua, ya, kami menentang PTM. Jangan dulu deh, ya Kak Seto, ya. Kami menentang PTM, ya. Mari kita bersabar dulu melakukan BDR sampai akhir tahun, paling tidak, ya Kak Seto, ya. Paling tidak sampai akhir tahun. Jadi tipsnya apa, Kak Seto? Karena dari tadi Kak Seto belum nyanyi, saya nggak suka. Kak Seto harus nyanyi. Tipsnya apa nih Kak Seto buat kita ini? Iya, yang paling penting untuk menjaga supaya anak-anak sejuk dan tetap ceria belajar di rumah, mohon kita juga jaga kesehatan para orang tua, ya, para papa mama, jaga kesehatan bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Karena kalau tidak, ya kita lihat tadi kan 13% anak depresi, ya, karena kadang anak dijewer, dibentak, dibanding-bandingkan dan sebagainya. Bahkan kekerasan meningkat terhadap anak, ya. Bahkan kekerasan bukannya dijewer, tadi ada yang ditendang, ada yang diinjak dan sebagainya. Itu sangat menyedihkan sekali. Jadi mohon orang tua jaga kesehatan dengan prinsip gembira. Gembira adalah singkatan dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. G, gerak. Mohon orang tua jangan mager. Ayo bergerak. Bergerak, ya, olahraga setiap pagi. Mau loncat-loncat, mau senam pagi, 1-2, mau jogging, dan sebagainya. Kalau sementara, ya, rumah kecil, ya, buka jendela, nah keliling meja makan mungkin 50 kali begitu. Wah, setelah itu segar sekali badannya. Jadi jangan mager. Termasuk gerak, kami juga biasa ngepel, nyapu, itu udah biasa sekali supaya darah mengalir lancar di dalam tubuh ini. Kedua, G, E adalah emosi cerdas. Emosi boleh. Nah, kalau emosi kan kadang pegang sini kan, saya emosi, padahal emosi di kepala. Itu bisa dikendalikan dengan cerdas. Jadi kalau mau marah, nah saya belajar dari Kak Lovely. Kalau marah, saya teriaknya bukan ayo mandi gitu, tapi ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, anak-anak, wow, ayah marahnya merdu sekali gitu. Atau mungkin nyanyi yang lantang. Yuk kita nyanyi. Tri li 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 li
kutilnya merdu ya misalnya. Jadi dengan lepaskan saja, lepaskan dengan suara, dengan menggambar, menulis dan sebagainya. Itu tersalurkan emosi tadi. Atau ungkapkan juga, sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji mau belajar sama-sama kan? Marah tapi sedikit senyum sambil memeluk anak, sambil membelai kepalanya. Itu membuat anak sejuk. Oh baik ayah, aku minta maaf. Jadi waktu anak marah juga begitu. Ayah, aku marah. Kenapa dari tadi ayah main gadget? Katanya nggak boleh main gadget terus. Oh baik misalnya, sekarang dibatasi ya. Jadi dengan cara dialog itu juga ungkapkan. Dengan begitu emosi cerdas. Jadi tidak emosi yang buat dengan meledak-ledak yang akan mengganggu degup jantungnya. GEM. M-nya adalah makan dan minum sehat dan teratur. Kemudian B-nya ya beribadah, berdoa, kemudian bersyukur. Kita bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi karena kita bersyukur kita akan bahagia. Amin. Lalu gembi, I-nya adalah istirahat. Jadi istirahat juga penting, istirahat berkualitas. Saya belajar dari Kak Lovely, katanya istirahat setelah tidur itu kalau bisa 8 jam itu teratur. Jadi dengan 8 jam rasanya, apalagi pandemi ini kan nggak harus buru-buru begitu, ya udah atur waktu yang kalau memang besok pagi harus bangun pagi ya jam 9 sudah harus tidur misalnya gitu. Jadi termasuk juga istirahat dari dendam, istirahat dari benci, dari iri, dengki dan sebagainya. Gembi, R-nya adalah rukun dalam keluarga, rukun dengan teman-teman. Sambil menyanyikan lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi mesra dalam keluarga, mungkin juga akrab, tidak dengan ledakan-ledakan emosi dengan asisten rumah tangga dan sebagainya. Gembir, R-nya rukun dan ramah, A-nya adalah tetap aktif berkarya. Berkarya untuk kemanusiaan, untuk sosial, untuk tugas kantor dan sebagainya, termasuk berkarya sebagai papa dan mama yang ramah anak di dalam menjalankan kegiatan pembelajaran bagi putra-putri tercinta. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan posisi sebagai sahabat dan idola anak. Bukan dibenci atau ditakuti, tapi dicintai dan dikagumi. Demikian, Kak Lovely. Ya, ini ada sebetulnya saya mau minta Kak Seto memberikan pernyataan penutup karena sudah kurang 5 menit lagi ya. Cuman ini ada satu yang menarik nih. Dapatkah HS menjadi ancaman pergeseran bisnis dunia pendidikan di Indonesia? Ya, mungkin Kak Seto mau menanggapi. Saya gatal menanggapi, tapi Kak Seto dulu yang menanggapi. Iya, artinya ya kalau saya tidak melihat dari unsur bisnis dan tidak bisnisnya, tetapi bahwa pendidikan adalah bagian dari pengabdian, pendidikan adalah bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal, belajar gembira dan sebagainya. Karena juga kalau misalnya dilembagakan, maka homeschooling pun bisa menjadi lembaga seperti beberapa yang sudah muncul, yang sudah populer itu tetap ya. Jadi intinya adalah semua diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Yes, jadi dunia pendidikan itu sejak awal selalu kami kawal untuk tidak berubah menjadi bisnis ya. Kalau boleh saya menginformasikan, sempat pendidikan itu mau dimasukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Dan Asapena berada di garda depan waktu itu menolak dimasukkannya undang-undang pendidikan ke dalam Cipta Kerja, ya, karena menurut undang-undang dasarnya pendidikan itu adalah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk menyediakan pekerja-pekerja. Nah, ya, ini paling penting ya. Pendidikan itu adalah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, bukan menciptakan pegawai-pegawai yang gajinya mungkin tinggi. Satu. Yang kedua, maka untuk itu pendidikan bukanlah salah satu bentuk bisnis. Saya bersama Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan sempat juga meminta agar ada dulu namanya undang-undang ada namanya itu loh Kak, badan pengelola pendidikan
ya di Ladaka ya, yang itu bentuk bisnis dari pendidikan, dan kami menolak karena tetap kita tidak bisa melihat pendidikan sebagai sebuah bisnis. Dan apakah kami pesaing formal? Tidak, karena menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalnya, semua jalur pendidikan itu formal, non formal, informal itu adalah satu kesatuan sistemik. Nah, kalau satu kesatuan sistemik artinya kita bukan bersaing. Kita ada untuk menyediakan layanan. Kak Seto tadi menyatakan bahwa pendidikan itu adalah hak anak. Ya, hak anak. Jadi wajib belajar itu jatuhnya ke orang dewasa. Orang dewasa wajib menyediakan layanan pendidikan untuk anak yang merupakan hak dasar mereka, ya, di hak untuk anak Indonesia ya. Maka kalau namanya hak, maka dia harus diberikan pilihan layanan, gitu ya Kak Seto ya. Kalau anak itu memang ada kok anak yang tidak nyaman di homeschooling, kami tidak pernah mengatakan homeschooling adalah pilihan yang terbaik, begitu ya, terbaik untuk anak saya, gitu, karena anak saya membutuhkan layanan itu. Makanya sampai hari ini juga kami tetap berjuang agar 3 jalur pendidikan itu tetap diadakan ya. Undang-undang sisdiknasnya mau direvisi. Nah, kita masih berusaha mengawal agar tetap ada jalur non formal, formal, dan informal. Sehingga bagaimanapun kebutuhan anak itu, negara menyediakan layanannya. Sekali lagi, karena hak anak, hak pendidikan itu adalah hak semua anak Indonesia tanpa terkecuali. Jadi itu ya jawabannya untuk menyatakan bahwa ini bukan, kita bukan saingan. Ayo negara bangsa, dunia sudah berubah. Dunia tidak lagi bicara tentang persaingan global, dunia berbicara tentang kompetensi, bukan kompetisi. Ya, sekarang kita bicara tentang kompetensi, bukan kompetisi, dan bicara tentang jejaring ya. Nanti kalau Pak siapa Pak McLeod siapa ya tadi, saya kok lupa namanya. Beliau kan selalu bicara tentang jejaring ya, berkolaborasi. Maka dari kita sebagai orang dewasa tidak lagi melihat, waduh itu jangan-jangan jadi saingan saya itu. Mari kita berkolaborasi, karena nggak semua anak cocok di formal, tidak semua anak cocok di non formal, tidak semua anak cocok di informal. Silakan Kak Seto penutup, dan jangan lupa lagunya CINTA. Iya penting itu. Iya. Semua anak adalah ibarat aneka warna bunga indah di taman sari keluarga. Ada mawar, melati, anggrek, kenanga. Lagunya kan, mawar, melati, semuanya indah, semuanya cemerlang. Dan untuk itu, pesan saya kepada para ayah dan bunda, papa dan mama, dalam lagu sederhana berikut ini yang diajarkan oleh Kak Lovely. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Seto. Dengan ini selesai sudah sesi kami tentang homeschooling. Kiranya bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Mungkin ada pernyataan-pernyataan atau mungkin ide yang terlalu menggebrak, mengejutkan begitu ya. Atas nama Asapena, atas nama saya personal dan kami berdua, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud menghina, merendahkan, bahkan tidak menggurui ya Kak Seto ya. Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Kak Seto, terima kasih teman-teman semua. Selamat melanjutkan hari ini dan selamat berkonferensi. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Kak Seto dan Kak Lovely, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Anggoro. Ya, saya sebagai salah satu praktisi pemula homeschooling juga merasa sangat diberkati Kak Seto dan Kak Lovely dengan diskusi hari ini, terutama tentang bagaimana ada payung hukum, ada kelanjutan kalaupun mau bertransisi kembali ke pendidikan formal, itu semua sudah disediakan jalannya. Dan juga sebagai di satu sisi yang lain, sebagai salah satu dosen di ITHB, saya bisa menyaksikan bahwa salah satu mahasiswa kami yang sangat berprestasi, tingkat 3 sudah ikut riset bersama salah satu profesor di Taiwan, universitas ternama.
namanya Andreas. Dia adalah anak homeschooling juga begitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan Kak Lovely dan Kak Seto ini betul sekali, bahwa jangan khawatir, homeschooling bisa betul-betul membawa kreativitas anak penuh keluar, dan prestasinya juga akan menjadi luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Seto dan Kak Lovely atas masukannya yang begitu luar biasa bagi kami semua pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA selaku Ketua Asosiasi Pendidikan Bethel untuk membacakan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan pada sesi-sesi sebelumnya. Kami persilahkan kepada Pak Samuel Tarigan. Terima kasih Pak Anggoro. Saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Seto, Kak Lovely yang telah membuka wawasan kita tentang ternyata ada banyak cara untuk mendidik anak karena masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Dan kita semua berada di dalam jalur masing-masing untuk memajukan anak didik kita agar bisa menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan buat bangsa kita, membuat kita jadi bangga, menjadi bangsa yang dihargai, bangsa yang bermartabat. Terima kasih sekali lagi atas nama panitia kepada Kak Seto dan Kak Lovely, dan kepada seluruh peserta yang masih setia mengikuti. Ini sudah hari ketiga ya. Saya salut karena biasanya akhir pekan begini sudah menghilang ya kalau konferensi offline, tapi karena online kita masih setia. Dan kemarin kita sudah mendapatkan begitu banyak masukan, begitu banyak usulan di 3 ruang diskusi, dan izinkan saya membacakan intisarinya saja karena ada banyak yang diusulkan, ada antusiasme yang besar dari para peserta. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan hasil diskusi dan usulan dari kelompok pertama, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan homeschooling. Berdasarkan diskusi interaktif yang berlangsung di Forum Pendidikan Dasar, Menengah, dan Homeschooling, maka Asosiasi Pendidikan Bethel telah mengumpulkan 3 isu utama atau 3 pokok utama yang menjadi pembahasan dan usulan para peserta. Yang pertama adalah adanya kerinduan untuk bergabung menjadi anggota dan lembaga pendidikan meskipun mereka berasal dari luar GBI ya, dan kita bersyukur karena kolaborasi adalah salah satu tema kita. Tidak seorang pun memiliki segala sesuatu yang lengkap ya. Seperti pagi ini kita kolaborasi dengan Asapena, saya berharap nanti juga boleh dengan Mark McClendon, dengan berbagai lembaga. Jadi itu usulan pertama, agar kita bisa membangun kolaborasi dan mengizinkan anggota-anggota dari luar GBI. Bapak Ibu, ini selalu terjadi dalam setiap konferensi, ada yang mau bergabung gitu ya, dan kami tidak menutup pintu, tentu ada ketentuannya dan nanti kami akan formalkan seperti apa persyaratan dan seperti apa yang diharapkan dari anggota-anggota non-GBI. Kemudian yang kedua, antusiasme peserta untuk merespon kegiatan pelatihan yang telah direncanakan oleh pendidikan dasar, menengah, dan homeschooling dari APB. Nah, kemarin dipresentasikan dan ada sambutan yang sangat meriah. Para peserta sangat menantikan program pelatihan yang telah disiapkan. Dan yang ketiga, adanya bantuan tentang perizinan dan pelaksanaan homeschooling. Ini saya kira kita punya mitra yang tepat ya untuk bisa berkonsultasi dan mendapatkan informasi tentang bagaimana kita bisa mendapatkan perizinan, memenuhi ketentuan-ketentuan, dan apa yang harus disediakan dalam sebuah homeschooling. Kita akan coba bantu fasilitasi. Demikian 3 poin utama untuk bagian homeschooling dan pendidikan dasar menengah. Bapak Ibu, kelompok berikutnya adalah PAUD ya, untuk kelompok pendidikan anak usia dini. Usulan pertama adalah agar APB membantu menyusun instrumen untuk mengukur kualitas PAUD yang mencakup aspek spiritual dan karakter. Saya kira ini usulan yang sangat baik, menjadi PR buat kami semua. Yang kedua adalah agar kita melakukan pelatihan guru PAUD khususnya tentang STEM, ya, Science, Technology, Engineering, dan Math, matematika, yang memang menjadi salah satu kebutuhan utama dari sebuah sistem pendidikan negara modern. Ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya STEM. Diharapkan APB bisa membantu penyusunan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran diferensiasi.
Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, adanya usulan untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi ya dari guru-guru PAUD. Ya, tentu kita tidak bisa menggunakan cara-cara konvensional saja dan kita perlu mengadakan pelatihan digitalization. Studi pendidikan agama Kristen di berbagai STT berupa magang atau dosen tamu. Tentu ini usulan yang sangat baik ya. Dan kita punya banyak anggota yang bisa saling memperkaya. Yang keenam, seminar parenting bersama untuk anggota APB PAUD. Tentu ini hal yang sangat relevan karena anak-anak usia dini ini membutuhkan parenting yang tepat, parenting yang lebih mendalam daripada apa yang bisa dihasilkan lewat acara singkat dalam beberapa hari kemarin. Kemudian usulan berikut, agar APB bisa memfasilitasi paguyuban untuk guru-guru Kristen yang mengajar di sekolah-sekolah non-GBI yang sekolahnya belum bisa menjadi anggota APB. Baik, jadi ini sama usulan dari kelompok homeschooling juga demikian. Ada yang ingin bergabung, kami welcome, dan kita akan buatkan jalur untuk teman-teman dari lembaga non-GBI. Serta agar APB terus mengupdate kegiatannya dan event-event di situs website apb.or.id. Bapak Ibu, di sana ada bukan hanya event-event, tapi ada artikel-artikel. Bapak Ibu, saya undang untuk mengunjungi situs apb.or.id dan juga berkontribusi ya untuk artikel-artikel pendidikan yang kiranya bisa memperkaya satu dengan yang lain. Kita akan segera juga membuka forum di website tersebut, di mana diskusi tidak harus di WA Group, tapi bisa secara terbatas kita taruh di website sehingga anggota-anggota bisa saling tanya jawab, bisa saling berbagi. Ya, kita akan membuka forum dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di dalam seminar ini. Kami sudah tampung semua Bapak Ibu dan kami akan post di situs APB. Ya, jadi tunggu tanggal mainnya, kami akan undang Bapak Ibu bisa berdiskusi terus ya di forum yang ada di situs apb.or.id. Terakhir, saya akan bacakan usulan dari kelompok Teologia. Yang pertama adalah agar dilakukan pendisiplinan track dan praktik akademi STT di lingkup Bethel maupun Pentakosta secara umumnya. Kemudian yang kedua, agar APB membantu membuat deklarasi integritas di antara STT yang bergabung di dalam APB. Dan yang ketiga, agar APB bidang teologi memiliki posisi bargaining di dalam sinode sehingga APB tidak hanya bergerak berdasarkan komando, tetapi juga dapat mengusulkan dan dapat bergerak secara institutif, ya, jadi secara mandiri. Yang keempat, APB agar lebih jeli terhadap penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai aturan legal, serta menyertakan mekanisme teguran atau pendekatan korektif untuk sekolah-sekolah yang belum memperhatikan secara penuh aspek legalitas. Dan ini adalah syarat minimum yang kami harapkan sebagai anggota APB. Jangan sampai STT melanggar faktor-faktor minimum yang diharapkan, yang ditentukan oleh pemerintah. Misalnya berapa syarat minimum waktu tempuh studi dan proses menyelesaikan kurikulum. Itu tentu sudah ada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, Bapak Ibu, adalah agar dibuatkan jaringan penelitian dan jaringan tenaga pengajar antar STT anggota APB. Yang keenam, perlu penyusunan visi misi untuk meminimalkan praktik-praktik pendidikan yang tidak sesuai aturan. Jadi sekali lagi banyak sekali menyangkut legalitas ya Bapak Ibu, karena ini menjadi tantangan di banyak sekolah-sekolah teologi. Dan ketujuh, APB dapat menghasilkan manifesto yang mencirikan pendidikan teologi di APB maupun Pentakosta. Kemudian kedelapan, membentuk tim reviewer untuk jenjang dosen, membentuk kerjasama di bidang teks, publisher, khususnya tuh jurnal-jurnal ilmiah. Dan yang ke-10, APB agar membuat daftar STT yang masih melakukan praktik pendidikan secara ilegal dan memberikan list tersebut kepada dosen untuk menjadi pertimbangan. Kemudian doktrin Pentakosta yang diperkenalkan oleh Bapak pendiri GBI, yaitu Bapak
HL Senduk dapat diresapkan, dapat dicantumkan di dalam manifesto nanti. Dan kemudian usulan berikutnya agar dibuatkan aturan tentang perihal konversi SKS, perhitungan kredit dari profesi-profesi pelayanan, profesi-profesi terkait yang memenuhi standar kompetensi untuk dapat dihitung dalam kredit akademik. Kemudian terakhir, agar difinalkan finalisasi teknis pemberian konversi kredit Battle Education Electronic Learning ya BEL kepada terhadap 19 STT yang ada di lingkungan Battle, karena kita sudah punya pembelajaran online dan ini akan dikonversi ke dalam program formal di berbagai STT. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan atas nama pengurus APB mengucapkan terima kasih, rasa syukur atas usulan dan antusiasme para peserta sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Anggoro. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan MBA atas pembacaan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan hari Jumat kemarin pada sesi breakout di siang hari. Berikutnya Bapak Ibu kita akan mengikuti bersama-sama ibadah penutup untuk menutup sesi konferensi nasional APB kita pada kesempatan ini. Kami persilahkan kepada tim multimedia untuk memberikan pelayanannya. Shalom jemaat Tuhan, kita ada karena kemurahan Tuhan dan kita hidup karena kasih-Nya. Mari bersama yang kita kagum akan kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama kita menyatakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
Shalom para peserta konferensi, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Josafat Mesak, selaku Sekretaris Umum BPP GBI. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap rahmat-Mu, kebaikan-Mu yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu untuk berkata-kata kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir boleh menerima berkat yang baru, dan kami boleh terus diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama katakan, amin. Shalom, saudara-saudara peserta Konas APB. Di akhir daripada acara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah sampai di ujung acara Konas APB ini Tuhan. Dan kami akan menutupnya dengan mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah yang akan menjadi pedoman bagi hidup kami, namun juga sekaligus menjadi pedoman bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu kami buka hati dan pikiran kami tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara, kita sampai di ujung daripada Konas APB kita tahun ini, dan sesuai dengan tema, yaitu disrupsi teknologi dan apa dampaknya, maka memang kita ini sedang menghadapinya. Ya. Kita sedang dalam era industri 4.0 dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam era industri 5.0. Dan ada banyak perubahan yang akan terjadi, yang mungkin membuat kita juga terkaget-kaget, ya, yang merubah tatanan hidup manusia. Dan tentu saja saudara-saudara, ada dampaknya, baik dampak baik maupun dampak yang buruk. Dan itu semua tergantung bagaimana kita mengelolanya. Ya, jadi di tangan kitalah kemajuan teknologi itu bisa berdampak, baik atau buruk. Nah, sebagai pengajar, sebagai pendidik, kita dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan diri kita menghadapi disrupsi teknologi ini. Ya, jangan sampai kita ketinggalan oleh anak didik kita, saudara, yang ya mereka itu lebih canggih, lebih pintar dan cepat. Ya, jangan sampai kita itu gaptek dan pada akhirnya mudah dibohongi oleh murid-murid kita sendiri, saudara. Ya, meskipun demikian, tugas kita sebagai pendidik itu tetap harus dijalankan dengan baik dan dengan setia. Ya. Para pengajar Kristen khususnya itu mempunyai tugas dan fungsi yang lebih, yaitu mereka berfungsi sebagai juga seperti gembala yang menuntun domba-dombanya dengan baik. Murid yang kita ajar adalah seperti domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Siapa yang memberi kepercayaan itu kepada kita untuk menjadi gembala? Ya, tentu Tuhan yang memberikan kepercayaan itu kepada kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4 dijelaskan tugas sebagai gembala. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, mungkin ada yang berpikir, ya itu kan urusan gereja, bukan urusan sekolah. Ya, mengembalakan umat Tuhan itu bukan urusan saya, bukan urusan pendidik, itu urusan pendeta. Nah, saya tanya saudara-saudara, apakah anak-anak itu bukan umat Tuhan? Mereka juga sebetulnya umat Tuhan. Ya, dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, di situ jelas dikatakan, maka Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Alkitab bahasa Inggris itu lebih jelas. Kali pertama Yesus berkata kepada Petrus, Yesus mengatakan, feed my lamb, beri makan anak domba. Ya, lamb itu anak domba, saudara. Ya, baru di kali kedua Tuhan mengatakan, take care of my sheep. Dan yang ketiga, feed my sheep, artinya beri makan domba-domba yang dewasa. Ya, jadi ternyata anak domba itu juga merupakan kawanan domba yang harus kita gembalakan dengan baik. Nah, saudara-saudara, untuk ini, maka ini menjadi tugas kita sekalian. Bukan hanya domba dewasa, tetapi juga anak-anak menjadi tanggung jawab dari kita. Pengajar Kristen seharusnya melakukan dengan sepenuh hati, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, seperti dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan apa yang kita ajarkan, saudara-saudara, haruslah selalu mengandung kebenaran firman Allah. 1 Petrus 4 ayat 11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, saudara-saudara, kata-kata kita, apa yang kita ajarkan, itu harus mengandung firman Tuhan. Ya, kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, bukan yang meruntuhkan iman, meruntuhkan semangat. Dan apa yang paling penting harus kita lakukan, yaitu kita harus menjadi teladan. Ingatlah ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid bisa bergerak dengan kemajuan yang lebih cepat, lebih hebat dari kita. Dan apa yang kita lakukan pasti ditiru oleh mereka. Dan mereka bisa mengaplikasikan dengan lebih hebat lagi. Khusus bagi guru PAUD ataupun TK, Anda lebih sebagai pembangun karakter. Karakter itu berasal dari kata Yunani karaso, yang artinya to mark, ya, membuat tanda, dan tanda ini tentu tanda yang tidak bisa hilang, ya, misalkan pahatan atau tato atau cap itu di ternak yang tidak bisa hilang. Maka jika Anda salah mengajar dan tidak menjadi teladan yang baik untuk anak-anak saudara, maka Anda akan ikut bertanggung jawab atas karakter buruk yang terbentuk dalam diri mereka. Akhirnya saya mengajak saudara-saudara sekalian, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, untuk melihat sekolah di mana saudara bertugas juga sebagai ladang yang telah menguning dan siap untuk dituai. Ini merupakan kesempatan, dan kesempatan ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Anda adalah pengajar sekaligus penginjil. Dalam era disrupsi teknologi ini, tentu akan ada dampak buruk bagi perkembangan anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak mau membaca Alkitab, ya, karena hatinya lebih cinta kepada
Mobile Legend. Mereka malah mengikuti atau malas mengikuti ibadah karena lebih cinta kepada anime ya atau Squid Game. Nah, janganlah kita menciptakan generasi yang tidak mengenal Allah. Harus menciptakan generasi yang takut akan Allah. Dan mari kita punya ketakutan bersama atau ketakutan yang sama, yaitu saya takut kalau anak-anak saya tidak takut akan Tuhan. Ya, kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, maka hidup atau masa depan mereka adalah lebih aman, lebih terjamin. Daripada mereka hidup tidak takut akan Tuhan, mereka bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin menyakitkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong rekan-rekan para pendidik sekalian, lakukanlah tugas saudara dengan sepenuh hati, dengan keteladanan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di akhir daripada Konas APB ini, maka hamba-Mu membawa seluruh pendidik, guru ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sertailah mereka Tuhan. Beri hikmat dan akal budi untuk dapat mengajar dengan lebih baik. Dapat mengajar dengan lebih berakal budi. Kiranya Tuhan, mereka semua diurapi dengan urapan yang baru. Sehingga selain mengajar, mereka juga dapat menjadi juru bicara yang handal bagi Allah di tempat mereka bertugas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim ibadah yang sudah memberikan pelayanan dan kepada Bapak Josafat Mesah atas firman Tuhan yang diberikan. Berikutnya kita akan menutup acara ini dan saya akan persilahkan kepada Ketua Asosiasi Pendidikan Bethel Bapak Dr. Insinyur Samuel Tarigan untuk memberikan penutupan sebelum nanti akan diberikan doa berkat oleh Bapak Josafat Mesah. Kami persilahkan Pak Samuel. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas nama seluruh panitia kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek dan Dirjen yang mewakili, kepada seluruh narasumber yang telah berbagi, mempersiapkan bahan yang sangat mencerahkan bagi kita semua, memberikan motivasi baru untuk kita memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang semangat mengikuti acara sampai detik ini. Ya, saya lihat hampir 200 orang masih bertahan. Puji Tuhan. Biasanya kalau kita buat di secara offline itu hari terakhir tinggal malaikat yang hadir ya. Jadi ini luar biasa. Bapak Ibu diurapi Tuhan dan kita semua ada di sini karena kita punya panggilan Bapak Ibu. Kita adalah alat Tuhan untuk membawa terang Tuhan yang memajukan anak didik kita menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang bisa mengatasi masalah, tapi juga orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bukan mengandalkan dirinya sendiri, dan yang bisa menjadi saksi Tuhan di bangsa ini. Terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang telah hadir. Tanpa Bapak Ibu tentu konferensi ini tidak ada artinya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras, Ibu Ani, Ibu Foni, Pak Junifrius, seluruh teman-teman di THB, dari NSC. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, donatur yang juga mendukung acara ini. Dan saya berharap apa yang kita telah lakukan ini menjadi berkat buat kita semua, menambah semangat kita, menambah wawasan kita. Dan kami akan mengadakan event-event berikut. Bapak Ibu nantikan, saya harapkan tetap bergabung dengan website APB sehingga tetap update untuk event-event yang mendatang. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan, tentu ada hal-hal yang bisa diperbaiki ke depan. Ya, kami bersyukur karena dengan dukungan kita semua, kita tentu bisa membuat asosiasi ini menjadi lebih baik. Dan dengan ini saya menyatakan acara konferensi APB tahun 2021 selesai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.
Baik, terima kasih Pak Samuel atas penutupannya. Berikutnya kami akan persilahkan Bapak Josafat Mesah untuk memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri seluruh rangkaian Konas APB tahun ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami sehingga kami dapat menuntaskan acara Konas ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang telah kami pelajari dan berikan kemampuan kepada kami, hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan, mengaplikasikan apa yang telah kami dapati selama Konas APB ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua dan dimanapun kami melayani, kami bertugas, maka kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup acara ini dan semua peserta akan kembali ke posnya masing-masing dan biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap berlaku terus atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Josafat Mesah atas doa berkat yang diberikan. Dengan demikian Bapak Ibu, berakhirlah semua seluruh rangkaian acara Konferensi Nasional Asosiasi Pendidikan Bethel tahun 2021. Namun, masih ada satu acara lagi Bapak Ibu yang akan kita laksanakan setelah ini. Akan ada ITHB Info Session dan Fun Coding for Kids yang akan kita laksanakan jam 11.30 nanti di meeting ID Zoom 84720095447. Link sudah kami bagikan di chat room, Bapak Ibu dipersilahkan untuk langsung mengcopy link tersebut atau mengklik link tersebut sehingga bisa masuk ke ruang Zoom yang sudah dipersiapkan. Ruang Zoom akan kami mulai buka pukul 11.15 Bapak Ibu. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana ITHB menjawab tantangan terkini Industri 4.0 dan bagaimana putra-putri Bapak Ibu sejak dini juga bisa diperkenalkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang akan mempersiapkan mereka ke depan untuk karir-karir yang cemerlang. Terima kasih Bapak Ibu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih mengucap syukur atas segala partisipasi dari seluruh pengisi acara, pembicara, dan seluruh Bapak Ibu peserta sekalian sehingga acara sampai dengan saat ini boleh kita jalankan dengan baik. Selamat kembali ke aktivitas masing-masing Bapak Ibu, Tuhan memberkati, kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang.